saya ini asin atau tawar ya gitu ya. Mungkin pertanyaannya itu ya, saya ini asin atau tawar ya. Mari kita pikir baik-baik ketika kita dalam hidup kekristenan, karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Kalau yang tawar akan diinjak dan dibuang. Nah, kita yang mana? Asin atau tawar ya. Tapi yang pasti kopi saya manis. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali Rabu malam ini saya bersyukur karena bisa kembali menyapa kita semua di dalam recovery ngopi di rumah saja. Kita masih di dalam keadaan social distancing. Jadi saya berharap kita tetap semangat untuk bisa menjalankan kehidupan kita. Mungkin boring gitu ya, tetapi apa yang harus kita kerjakan untuk tetap melakukan social distancing, menggunakan masker dan mencuci tangan itu harus kita terus galakan gitu ya, harus kita terus jalankan, jangan kasih kendor. Ya, jadi pada malam hari ini kita tetap ngopi di rumah saja. Sebelum kita mulai, saya seruput dulu kopinya. Ini kopinya brown ya, jadi saya lagi mencoba satu yang baru gitu ya. Jadi saya seduh untuk kopi brown gitu ya, seperti ini ya. Jadi ya saya icipin dulu ya. Lumayan gitu ya. Pada malam hari ini saya akan coba bahas mengenai haringan gitu ya, yang mungkin untuk menyegarkan kita kembali gitu ya, terkait dengan garam gitu ya. Kalau kita bicara garam, wah udah sering dengar khotbah mengenai garam, 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 garam. Tapi saya akan coba bahas gitu ya, beberapa bagian yang nanti kita akan tarik terus gitu ya, sampai kepada perjanjian garam gitu ya, yang saya akan kutip nanti. Nah, sebelum saya mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, berkati waktu-waktu ke depan. Kiranya Engkau sendiri yang beracara, mari Roh Kudus, Engkau mimpin setiap hati dan pikiran kami, agar kami dibawa bagaimana firman Tuhan berkata-kata, bagaimana firman Tuhan membukakan satu pencerahan bagi setiap kami, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami di hadapan Tuhan seperti apa, dan kami harus bertanggungjawabkan itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan agar malam hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, saya akan coba kutip saja gitu ya, di dalam perjanjian lama, Imamat 2 gitu ya, Imamat yang kedua. Saya akan bacakan buat setiap kita ya, Imamat kedua ayatnya yang ke-13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, garam ini menjadi penting ya. Nanti sebelum nanti saya tarik ke sana gitu ya, saya coba membuka dengan kisah ketika Kristus berkhotbah di atas bukit ya. Di dalam Matius 5, saya akan kembali kutip buat setiap kita ayatnya yang ke-13. Garam dunia dan terang dunia. Saya akan kutip ayat 13 saja. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, saya akan mulai dari sini dulu gitu ya. Nah, kalau kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu bahwa garam gitu ya, itu ada di laut, di pantai gitu ya. Itu produksi Tuhan yang sediakan buat setiap kita. Kita bersyukur gitu ya, garam itu, dunia tanpa garam tuh aneh ya. Kayak seperti kita makan nasi tanpa garam gitu ya. Kalau kita makan tanpa garam juga aneh gitu ya, nggak ada rasanya gitu ya. Nah, kadang kalau saya melihat bahwa garam ya, itu ada di pantai gitu ya, ada di laut gitu ya. Kalau kita tahu bahwa air laut itu asin gitu ya kan, karena mengandung garam ya, di dalam samudra lautan itu garam itu ada di sana gitu ya. Dan kita melihat juga
pada waktu di pasir gitu ya kan kita sering injak gitu ya. Nah, tahukah saudara bahwa ada beberapa di pasir-pasir itu sebenarnya juga mengandung garam ya. Garamnya itu diinjak-injak gitu ya, karena garam itu udah nggak ada artinya lagi ya. Nah, Alkitab menyinggung, Kristus menyinggung gitu ya, menggunakan garam ya. Nanti ke dalam perjanjian lama juga ada tuh perjanjian garam, jangan sampai lalai. Nah, ini penting berarti garam ya. Nah, tapi saya akan mencoba perlahan kita bahas gitu ya, mulai dari sini dulu. Ketika Kristus mengatakan kamu adalah garam dunia, kita ini garam dunia gitu ya, garam dunia. Jadi kita setiap orang yang percaya ini kita adalah garam. Jadi pakai analogi garam gitu ya. Nah, garam ini kalau kita ya perhatikan bahwa makanan nggak ada garam nggak enak ya, jadi hambar ya, jadi tidak bisa dinikmati. Jadi garam memiliki fungsi kenikmatan tersendiri untuk masakan ya. Jadi kita bisa makan menyantap dengan katakanlah dengan nikmat ya, makanan menjadi nikmat gara-gara garam ya. Nah, terus apalagi ketika kita bicara garam, kita juga pikir wah ikan asin kan pakai garam ya gitu ya. Jadi mengawetkan gitu ya. Sebenarnya lebih kepada mungkin jadi kayak zombie gitu ya, mengawetkan gitu ya, tidak ya. Jadi uh, harusnya kan bau gitu ya kan, kalau sudah busuk gitu kan harusnya bau gitu ya. Jadi dia menetralisir ya, garam itu memiliki fungsi menetralisir ya. Kebayang nggak kalau misalnya di laut ya, di laut ini teman-teman bisa bayangkan di laut kalau tidak ada garam ya, tidak ada garam, bayangkan ya, itu ada binatang laut yang mati di sana gitu. Terus udah berapa banyak hewan-hewan yang di sana mati, meninggal, belum juga ada korban-korban misalnya eh, pesawat jatuh di laut, atau kemarin terakhir kapal selam gitu ya, akhirnya ada korban dan sebagainya. Ada pokoknya korban-korban yang jatuh, binatang apapun yang ada di dalam laut ketika akhirnya mati di sana, lalu kan bau ya, mengeluarkan bau. Nah, kebayang nggak air laut itu pasti bau gitu ya. Udah berapa ratusan tahun gitu ya, itu kita nggak pernah tercium baunya gitu ya. Kalau kita lihat limbah gitu ya, atau sampah di dalam selokan rumah kita, itu kalau misalnya nggak dialirkan atau tidak dibersihkan atau sampai tidak diangkat, itu gue teh bau gitu loh. Tapi heran heran ya, kalau di laut ya, bangkai ikan apapun atau apapun gitu kan, mayat gitu kan, sekalipun ada di laut, tetapi laut itu tidak menjadi bau ya. Laut tidak menjadi bau teman-teman ya. Itu karena apa? Karena ada garam ya. Garam itu menetralisir bau, salah satunya ya, menetralisir bau gitu loh. Jadi bukan mengawetkan gitu kan, kayak ikan asin kita makan mengawetkan ya, salah satunya mungkin bolehlah seperti proses fermentasi misalnya, seperti itu oke lah gitu, tapi sebenarnya menetralisirkan bau gitu loh. Nah, uh, inilah garam gitu. Dan kita dari dua hal ini tadi, makanan gitu ya dan juga menetralisir, kita ditunjuk sebagai pribadi yang dianalogikan sebagai garam. Nah, waktu kita dianalogikan sebagai garam, maka kita melihat bahwa loh, garam ini berarti hidup kita, hidup orang percaya, hidup orang Kristen, apakah sudah memberi efek gitu kan. Yang pertama tadi kalau dari makanan gitu ya, analogi makanan, maka apa kita sudah bisa apa ya, memberikan kenikmatan tersendiri di dalam satu komunitas misalnya seperti itu ya. Jadi dengan ada kehadiran kita, maka akhirnya komunitas itu menjadi lebih bisa dinikmatin, katakanlah dinikmatin di sini artinya bukannya artinya kita diterima gitu kan, menyenangkan ya. Seringkali orang benar justru kita tahu lah, misalnya di dalam satu kelompok gitu kan banyak koruptornya, lalu masuk orang benar justru dimusuhin ya. Bukan itu yang saya maksudkan. Artinya ketika dia masuk hadir gitu, dia memberikan satu efek gitu loh, efek yang sifatnya positif. Artinya misalnya uh, dalam komunitas tersebut akhirnya terjadi satu perubahan kepada yang benar, terjadi satu reformasi, perubahan yang terjadi menjadi lebih baik. Nah, itulah gitu ya. Jadi bukan secara subjektif, oh begitu kehadiran kita, kita menjadi pribadi yang menyenangkan orang gitu kan. Yuk sama-sama korupsi, kamu nggak apa-apa, saya diem-diem aja ya, yang penting kita sehat-sehat gitu. Bukan demikian ya, bukan demikian. Itu mah penjilat gitu ya. Dan kita tidak bisa demikian. Karena garam itu emang memiliki satu apa ya, rasa yang bisa dikecap. Jadi artinya sangat kontras gitu ya. Waktu kita menukar tawar dengan asin itu
seperti hitam dan putih, kelihatan, muncul gitu loh ya. Ya, jadi kita tahu bahwa garam ketika dimasukkan, bahwa makanan itu akhirnya terasa, wah nikmat, lezat, jadi berasa ada garamnya gitu loh, berasa garamnya gitu ya. Jadi apakah hidup kita sudah memberikan efek demikian ya? Pasti arahnya tetap ya, arahnya ke positif. Yang saya sebutkan ini adalah arahnya kepada sesuatu reformasi atau perubahan yang seturut dengan apa maunya Tuhan ya. Jadi kita di dalam satu komunitas lalu kita membawa perubahan yang demikian sehingga komunitas itu menjadi beres gitu kan, makanan yang tidak enak dengan kehadiran garam menjadi enak gitu ya. Dalam waktu dalam hidup kita ketika kita masuk di dalam lingkungan tertentu, apakah lingkungan itu menjadi lebih baik gitu, ada kehadiran kita, ini menjadi penting ya, ini menjadi penting. Makanya garam menjadi analogi yang di dalam perjanjian baru juga perjanjian lama sudah tadi saya kutip dalam Imamat, itu jangan sampai lalai. Garam itu nggak boleh nggak ada gitu ya. Ya kita tahu ya bahwa garam itu nggak boleh nggak ada gitu ya di dalam perjanjian lama. Nah, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita, kita koreksi sekarang, introspeksi diri kita. Apakah kita dalam hidup yang sementara ini yang sudah Tuhan percayakan gitu ya, hidup menjadi orang Kristen lalu dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Apakah kita sudah memiliki fungsi gitu kan? Karena Tuhan juga memberikan satu peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau misalnya menjadi tawar gitu ya, artinya kita sama dengan dunia gitu kan. Ya untuk apa gitu ya. Jadi untuk apa kalau sama dengan dunia? Ya dibuang gitu ya, diinjak-injak orang gitu loh. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, lalu hidup kita tidak berubah dengan dunia, malah sama seperti dunia, buat apa? Ya, Tuhan menantang kita, sebenarnya mengingatkan kita lah ya, menyegarkan kita. Kita dikasih satu peristiwa itu garam dibuang gitu loh. Sama seperti di pasir diinjak-injak orang itu. Nggak ada rasanya, nggak ada efeknya. Kamu sama seperti dunia. Buat apa? Tuhan buang, Tuhan singkirkan, diinjak-injak orang. Ya, jadi kita ini memiliki tanggung jawab yang besar gitu. Ketika kita memahami bahwa filosofi garam gitu ya, filosofi garam tadi. Jadi kita harus dalam diri ini yang sudah menerima salib Kristus, ini kita harus bisa hidup kita ini benar-benar tidak sama lagi, berbeda ya, berbeda gitu ya dari dunia ya. Jadi ada perubahan total dalam diri kita. Waktu kita menyeburkan diri kita masih di dalam dunia ini, ada satu perbedaan yang nyata gitu loh. Ya, ada satu perbedaan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak sama gitu ya. Ya, tidak sama. Lalu ketika kita masuk dan kita membawa satu perubahan gitu ya, membawa transformasi kepada komunitas kita, lingkungan kita, apapun, dimanapun dunia kerja kita, semua membawa transformasi kepada suatu katakanlah kemuliaan bagi Kristus. Artinya orang bisa lihat, oh ini orang percaya ya, ini hidup orang percaya. Seperti itu ya. Jadi seringkali jangan sampai kita ini marah seturut dengan dunia ngegosip, kita juga ngegosip ya, dunia ngomongin orang, kita juga ngomongin orang gitu ya, yang nggak beres lagi gitu kan. Jadi buat apa gitu ya, jangan ya. Jadi sampai Tuhan pun memberikan kepada kita satu pengajaran yang sangat berbeda dengan dunia, karena dunia mengajarkan gigi ganti gigi ya. Misalnya banyak sekali pengajaran Kristus yang berbeda sekali. Kalau misalnya engkau memaafkan dengan orang yang memaafkan kamu, ya apa bedanya gitu ya. Kamu memberi kepada orang yang memberi kamu juga apa bedanya. Justru Kristus mengajarkan sesuatu yang berbeda ya, mencolok sekali. Engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu ya. Jadi engkau mendoakan musuhmu, mengasihi musuhmu, ya kan gitu kan. Jadi ini sangat berbeda. Nah ini garam gitu ya. Garam ini sangat berbeda. Kontras dengan dunia berbeda. Dan kita juga memberi effort, efek gitu ya. Yang juga kontras nyata gitu ya. Artinya nyata, terasa gitu ya. Efeknya itu terasa, nyata gitu. Inilah garam gitu ya. Ini bicara integritas diri juga gitu ya. Jadi seringkali kita ini menjadi pribadi. Apakah kita sudah menjadi pribadi garam? Kelihatannya sederhana Bapak Ibu ya teman-teman ya. Kelihatannya sederhana, tetapi apakah emang apa yang kita sudah pahami ini, yang sudah kita seringkali dengar khotbahnya dari berbagai pendeta, dari berbagai sumber, yang sudah seringkali saya baca, kamu adalah garam dunia gitu ya. Tapi apakah ada perubahan yang terjadi dalam diri kita?
Kalau belum, itu hanyalah bacaan biasa yang sambil lalu begitu saja berlalu. Pada malam hari ini saya mengingatkan kita, menyegarkan kembali agar jangan sampai kita sambil lalu ketika membaca kamu adalah garam dunia. Jangan sambil lalu. Kita diam, kita duduk, kita renungkan sejenak, apakah ini saya sudah menjadi garam yang sebagaimana Tuhan inginkan dalam dia ketika mengatakan dalam sebuah analogi yang dekat dengan kita gitu loh. Karena Kristus pun di dalam kehadiran tengah-tengah dunia, dia itu sangat-sangat berbeda dengan dunia. Emang karena dia bukan dari dunia ini. Makanya sama seperti garam, berbeda, ada rasanya, ada terasa gitu ya, nyata gitu ya. Kristus berbeda dengan dunia ya. Jadi ajarannya pun berbeda dengan dunia. Ini terasa sekali ya berbeda seperti itu. Mari kita renungkan sama-sama pada malam hari ini. Saya mungkin memberikan satu prolog terlebih dahulu untuk kita mengetahui sejenak gitu ya, sebelum nanti kita coba mendalami perlahan demi perlahan di dalam pergumulan kita sampai nanti ada pergumulan antara hidup dengan daging dan roh gitu ya di dalam tubuh kita gitu. Oh, ini menarik sekali kekayaannya gitu ya. Saya berharap saya mampu bisa memberikan satu penalaran, bisa memberikan satu narasi yang cukup baik untuk dipahami supaya kita semua kembali melihat kebenaran firman Tuhan, jangan sambil lalu saja, tetapi kita benar-benar merenungkan artinya, berpikir. Mari teman-teman, kita mau belajar firman Tuhan, jangan sampai lalai gitu di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau garam itu tidak lagi menjadi asin atau dia sudah tawar, maka akan dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai demikian. Nah, saya berharap pada malam hari ini kesederhanaan kita boleh sama-sama renungin yuk. Kayaknya sederhana ya, garam dunia ya. Tetapi kita renungkan baik-baik. Saya ini udah jadi garam atau belum? Gitu ya. Kalau belum atau mungkin tawar gitu ya. Ini kan saya ini asin atau tawar ya gitu ya. Mungkin pertanyaannya itu ya. Saya ini asin atau tawar ya? Mari kita pikir baik-baik ketika kita dalam hidup kekristenan, karena nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ya. Kalau yang tawar akan diinjak dan dibuang. Nah, kita yang mana? Asin atau tawar ya. Tapi yang pasti kopi saya manis. Saya akan mengakhiri recovery malam hari ini. Saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan pada kami pada malam hari ini. Kemurahan Tuhan saja yang boleh terus meliputi setiap kami, Bapak. Hamba berdoa, kiranya kami benar-benar tidak melalaikan kebenaran firman Tuhan yang mungkin sering kami dengar, Tuhan. Tapi kami boleh berhenti sejenak, merenungkan kembali. Apakah kami sudah berbeda? Apakah kami dalam kekristenan kami, hidup kehidupan kekristenan kami sudah seperti garam yang sebagaimana Tuhan inginkan? Kami mohon Tuhan Yesus agar kami boleh terus dikoreksi, kami boleh jujur, biar Roh Kudus membawa kami kepada satu pribadi yang benar-benar mau menuntut diri untuk kepada pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi, atau kepada kebenaran-Mu Tuhan, kepada tuntunan-Mu Tuhan, kepada pimpinan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, jadikan kami indah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama yang kudus, hamba berdoa menyerahkan setiap rekan-rekan yang ada di rumah saja, untuk kami boleh senantiasa terus diperbaharui dalam roh kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah join, dan saya seruput lagi kopinya. Ini kopinya manis ya, jadi saya tambahin gula. Saya juga lagi nyobain, ini baru saya beli, pengen tahu aja, penasaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.